Alright, selamat datang kembali ya. Ini untuk mata kuliah akuntansi manajemen buat yang mau siap-siap UAS nih. Sebaiknya tonton dulu video ibu ya, soalnya mirip-mirip beginilah. Ini kasusnya adalah PT Wira Manufaktur. Nah, ini soalnya. Ibu ngambil di kampus lain ya soalnya ini. Oke, cara mengerjakannya bagaimana ini? Ini ada soal yang kalian lakukan pertama, pasti ya baca soalnya dulu dan pahami, itu yang paling penting. Yang kedua, kalian lakukan identifikasi biaya produksi. Tapi kita baca dulu soalnya ya. Kasus 1, PT Wira merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk panci anti gores. Data relevan yang diperoleh pada 31 Maret 2020 sebagai berikut. Harga jual per unit 180.000. Unit yang diproduksi 30.000 unit panci. Unit yang terjual 20.000 unit panci. Tidak memiliki persediaan awal. Biaya variabel per unit, biaya bahan baku 45.000. Biaya tenaga kerja 27.000. Biaya overhead 9.000. Biaya administrasi penjualan 18.000. Biaya tetap, biaya overhead 1.080.000 ini ya, 80 juta. Kemudian biaya administrasi dan penjualan 135. Nah, di sini pertanyaannya adalah hitunglah biaya pokok produksi per unit berdasarkan absorption costing. Di sini absorption costing ini maksudnya sama dengan full costing. Jadi dia mengabsorb semua biaya ya. Dan variabel costing. Ini kan kita sudah belajar sama-sama mengenai ini ya, gampang jadinya ya. Kemudian hitunglah laporan laba rugi berdasarkan absorption costing atau full costing dan variable costing. Kemudian yang ketiga, interpretasikan hasil yang kalian peroleh dari kedua perhitungan tersebut. Oke, mungkin UTS-nya nggak usah sampai dengan titik pulang pokok dan ini ya, apa namanya tuh, membuat garis BEP. Cukup sampai di sini saja. Oke, yang seperti tadi kita bahas cara mengerjakannya setelah kita baca dan pahami soal itu, kalian identifikasikan biaya produksi. Kan yang dimintakan, hitunglah biaya produksi. Nah, pertanyaannya apa bedanya dengan harga pokok produksi? Kalau harga pokok produksi itu biasanya dikurangi persediaan awal dan persediaan akhir. Kalau biaya produksi itu biasanya nggak ada tuh yang itu, elemen-elemen persediaan itu nggak ada. Jadi kita lihat di sini ya, identifikasikan biaya berarti BBL, biaya bahan baku langsung. Kemudian BTKL, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Ingat BOP-nya kalau untuk variabel kita pisahin variabel costing, variabel aja. Kalau full costing kita masukkan biaya tetapnya, oke? Terus yang mana variabel? Nah, biasanya kan variabel itu berubah ketika output juga berubah. Biasanya bisa dihitung per unit. Nah, ini biaya bahan baku kan memang variabel kan. Biaya tenaga kerja juga variabel. Biaya overhead juga variabel. Ada yang variabel, ada yang tetap. Nah, biaya administrasi penjualan ini variabel. Kenapa dia variabel? Karena ada per unitnya. Dia dijadikan unit. Kuncinya adalah dijadikan unit. Kalau tetap kan enggak. Mau 1 unit kita produksi, mau 1000 unit tetap kita bayar segitu. Ini contohnya nih, biaya overhead pabrik 1.080.000 ini pasti ini sewa gedung ini. Kemudian ada biaya administrasi dan penjualan. Ini iklan mungkin. Jadi biaya administrasi penjualan yang tetap ini ada di sini. Biasanya ditanggung kantor sih. Kalau ini tanggung produknya, produk panci ini. Oke, kita mulai aja ya. Jadi biaya bahan bakunya di sini kita buatkan tabel dulu seperti ini. Kalian buatkan tabelnya, Wira Manufaktur, kemudian biayanya berdasarkan variabel costing, periodenya, dan biaya produksinya apa aja. Bahan baku kita taruh 45.000. Ini Ibu sudah jawab ya soalnya ya. Biar nggak salah ngetiknya nanti lama kalau buat video. Kemudian 45.000 nih.
Kenapa dikalikan 30.000? Karena kita sudah produksi dia, sudah produksi. Bukan dikalikan unit jualnya. Nanti kapan tuh dikalikan unit jualnya Ibu kasih tahu. Jadi kita kalikan karena kita sudah produksi berarti kita sudah ngeluarin biaya itu. Oke? Jadi dikalikan 30.000. BTKL 27 dikalikan 30.000. Biaya overhead variabel pabrik variabel 9.000 dikalikan 30.000. Dapatnya adalah 2.430.000.000 ya. Jadi ini yang membedakan dengan full costing atau absorption costing adalah ini nih, biaya overhead tetapnya. Kan masih ingat kan apa yang membedakan ketika kita membuat harga pokok produksi? Yang full costing dan variable costing. Yang membedakan adalah di BOP-nya. Nah, ini BOP tetapnya kita masukkan. Jadinya di sini 2 miliar, di sini 3 miliar 510. Lebih mahal tentunya karena kan ada BOP tetap yang masuk. Oke? Jadi lakukan seperti ini ya. Jangan bingung-bingung. Pokoknya kalau ada unit itu dikalikan saja yang diproduksi. Oke, yang kedua, setelah kita dapat full costing dan variable costing ini sudah tetap, kita buat HPP-nya. Yaitu kita lihat nih, di sini ada persediaan barang awal nggak? Nggak diketahui, dibilang diketahui tidak memiliki persediaan awal, barang awal, belepotan. Kemudian dilihat lagi juga kita di sini persediaan akhir ada nggak? Nah, persediaan akhir di sini kita gampang nih tahu. Karena yang terjual 20.000 berarti persediaan akhirnya adalah 10.000. Jadi ini maksud Ibu ya, yang dia produksi tapi nggak laku semua gitu. Masih ada 10.000 yang tersisa. Persediaan awal memang nggak ada, tapi persediaan akhir ada 10.000. Oke, kita buat ya sekarang. Nah, ini yang tadi ini kita harus cari per unitnya. 2.430 itu dibagi dengan 30.000 berarti dapat 81.000 per unitnya. Ini juga gitu. 3.510.000 dibagi dengan 30.000 dapat 117. Oke. Nah, karena kita tahu persediaan awal tidak ada, 0 kita tulis. Kemudian harga pokok produksinya kita pindahin. Yang ini kita pindahin ke sini. Oke. Nah, untuk persediaan persediaan akhir, itu kan tertinggal 10.000 unit karena yang diproduksi 30.000, yang terjual 20.000. Berarti sisanya adalah 10.000. Caranya adalah kalian tahunya berapa tuh secara rupiah kalau dilihat harga persediaan akhirnya. Nah, caranya adalah nilai harga per unitnya, biaya per unit ini dikalikan dengan 10.000. Berarti dia ada 810 juta. Jadi harga pokok penjualannya, barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan persediaan akhir. Oke. Demikian pula sama ya, yang ini 10.000 dikalikan dengan 117. Karena dia kan dibilang sisanya 10.000. Dapatnya tetap sih harga HP per unit tetap ya. Karena nanti pembaginya adalah 20.000 di sini. Kenapa dibagi dengan 20.000? Karena ingat konsep HPP ketika berapa barang yang kepake itulah harga pokok penjualan. Sedangkan yang tidak terpakai kita keluarkan. Jadi persediaan. Oke. Lanjut ya. Sekarang kita ke tahap berikutnya maksudnya. Di situ kan kita harus membuat laba rugi. Ingat konsep dari laba rugi untuk variabel adalah yang pertama penjualan dipotong HPP dan masukkan biaya administrasi variabel yang ini. Kita masukkan biaya administrasi variabel. Kenapa nggak masuk di BOP? Beda dong. Ini kan bukan BOP. Yang BOP ini yang variabel, sedangkan ini biaya administrasi variabel. Beda ya. Jadi dia masukkan di
di biaya administrasi, di bawahnya HPP-nya nanti. Oke, jadinya nanti margin kontribusi, ini maksudnya Ibu. Kita lihat ya. Habis itu BOP tetap sama administrasi tetap, jadinya laba operasional. Kita lihat sekarang. Nah, ini dia. Jadi penjualan kita masukin berapa? Karena dibilang di soalnya ini laku 20.000 unit, unit yang terjual adalah 20.000 dikalikan 180.000, maka kita buat nih rumusnya. 20.000 dikali 180 jadi 3 miliar 600 juta. HPP-nya kita pindahin aja yang ini. Oke. Kemudian ini yang seperti Ibu kasih tahu. Ada biaya administrasi dan penjualan yang bersifat variabel. Dia bukan BOP, tapi dia mempengaruhi dari penjualan, makanya sifatnya variabel. 18.000 dikali 20.000, jadi 360. Kalau ini ditotalkan, ini jadinya. Nah, tinggal namanya adalah margin kontribusi, bukan lagi laba kotor, beda ya. Kalau laba kotor tuh HPP dikurangi dengan, penjualan dikurangi HPP baru laba kotor. Kenapa nama margin kontribusi? Karena ada ini. Oke, jadinya 1.620.000. Oke. Selanjutnya masukkan BOP tetap, karena ini kan variabel, tadi nggak dimasukkan di harga pokok harga pokok produksi, tidak dimasukkan di sini sehingga dia dimasukkan di laporan. Nih, karena kan sifatnya variabel, dimasukkan biaya overhead tetap, kemudian biaya administrasi tetap. Jadinya labanya adalah 405 juta. Oke. Beda dengan sifatnya full costing atau absorption costing, yaitu penjualan dipotong HPP sama dengan laba kotor. Nah, di sini karena dia sudah masuk BOP tetapnya, dia hanya masukkan biaya administrasi variabel dan biaya administrasi penjualan ya. Ini yang bukan BOP ya. Di sini ingat, tekankan lagi sekali, ini yang bukan BOP. Jadi dia sifatnya adalah menjadi beban operasional. Ini dia kenapa masuk di sini, karena ini margin kontribusi. Jadi labanya adalah 765. Ternyata dengan menggunakan full costing, absorption costing itu lebih menguntungkan dengan full costing atau absorption dibandingkan variable costing untuk laba bersihnya. Nah, pertanyaannya, kemarin kan kita, Bu, itu pasti nggak labanya sama dengan variabel dengan full costing? Ibu kan bilang pasti sama bila persediaannya itu diketahui dalam jumlah rupiah. Contoh ya, kalau kita taruh 810 juta, pasti sama dia labanya. Kita taruhkan minus dulu ya. Kalau dia jumlahnya secara rupiah sama, kita biasanya sama. Coba kan? Nah, 405 juga sama. Tapi ini masalahnya kan jumlahnya secara unit, jadi kita cari harga pokok produksinya. Paham? Kita stop dulu videonya ya, nanti interpretasinya kita lanjut di video berikutnya.